Dulu kan gue family content. Nah, I don't have family anymore. So ya udah, kontennya harus bingung nih apa. Hai teman-teman, selamat datang kembali di video seri Mesin Harapan, di mana kita akan mengundang orang-orang inspiratif yang kamu kenal untuk kita ajak ngobrol supaya kalian-kalian yang nonton ini bisa punya harapan dan optimisme untuk Indonesia. Keren gak sih? Balik lagi hari ini sama aku Dania Najmi. Kita akan ngobrol sama salah satu orang yang kalian pasti kenal dan aku yakin banget kalian pasti banyak follow di Instagramnya beliau. Langsung saja kita sambut Hasan Al-Aidrus. Hey, hai Kak Hasan, Hai. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita biar akrab nih, kita panggil Baba boleh ya? Boleh dong. Kebetulan di situ ada Miwa juga, dia lagi main HP. Hai Miwa, nggak kelihatan, nggak kedengeran kayaknya. Iya. Lagi asik kayaknya ya. Oke. Nungguin Baba. Kamu apa kabar? Baik. Baik, baru pulang ya minggu lalu tuh dari perjalanan jauh. Panjang tuh. ya, Kemana panjang aja banget. sih minggu lalu tuh? Jakarta, Makassar, Maumere, Larantuka, Labuan Bajo, Kupang, Sumba, Bali, baru Jakarta. Astaga, Seminggu. dan itu seminggu ya? Oke, Baba. Nah, kalau di video seri Mesin Harapan itu, sebelum kita mulai, Ya. gue pasti akan kasih sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan tepat dan cepat. Baik, langsung. Langsung nih. Baik, Bisa ya? bisa dong. Oke. Pertanyaan pertama yang harus dijawab dengan tepat dan cepat. Sebutkan dalam maksimal 5 kata, harapan Baba untuk Indonesia. Maju, jaya, adil, kaya, berbagi. Oke, nah kita akan kupas tuntas ya Ya. hari ini pandangan-pandangan itu di video seri Mesin Harapan. Nah, Baba, Yes. tadi ada 5 kata yang menurut gua tuh sangat-sangat powerful ya semuanya gitu, semuanya sama rata powerfulnya. Ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman Baba yang membuat lo tuh merasa kalau kelima kata ini tuh penting gitu untuk dicapai Indonesia ke depannya? Banget lah. Pasti ada lah. Kayak gue pernah pergi, gue tuh dulu suka ikut namanya 1000 Guru. Sama, kan gue buka galang dana nih. Hasan Al-Aidrus X 1000 Guru. Nah 1000 Guru ini dia tuh zaman dulu gue sering ikut dia pergi-pergi ke pelosok-pelosok untuk ngajar. Nah di situ tuh terlihat banget kemiskinan, ketidaknyadilan di sana, dan mereka itu sangat butuh pendidikan. Oke? Dan ada yang gue paling nggak bisa lupa ketika gue datang. Lo tau nggak? Lo baru turun dari truk, kan kita kesana naik truk ya. Baru turun dari truk, anak kecil itu ngeliat kita matanya berbinar kayak ngeliat malaikat. Lo tahu gue pakai buff dan pakai kacamata. Lo tau kenapa? Biar nangis gue nggak kelihatan. Serius, karena sedih itu. Dia niat mau sekolah, sepatunya nggak ada, sepatunya ada tapi yang atasnya kebuka, tau nggak? Terus bajunya juga udah warna kuning, pokoknya nggak layak sama sekali, tapi mereka excited nyambut kita gitu, dan matanya kayak ngelihat malaikat, kayak wow ini dia malaikat gue gitu. Dan mereka pinter-pinter sih menurut gue, cuman ya dari situ gue belajar kayak nggak, masalah yang gue hadapin tuh nggak seberapa dibanding mereka, men. Mereka tuh udah di apa ya, tempat yang terpencil, kurangnya akses, nggak sebahagia kita yang di kota, apa aja bisa dapat. Nah, dan mereka harus berjuang jalan kaki ke sekolah dengan pakaian seadanya, sepatu seadanya, dan belum lagi mereka kadang nggak sekolah karena mereka masih berpikiran mendingan ikut bapak ke sawah dapat uang, di sekolah nggak dapat uang. Jadi mereka masih berpikir untuk kerja dapat uang, belajar nggak dapat uang, kayak gitu. Nah itu kan kekeliruan kan. Nah makanya dari situ kayak wah ini kayak nggak bener deh. Kayak kita harus bergerak deh. Ada lagi satu, gue bareng sama 1000 Guru di pinggir pantai, itu sekolahnya udah rubuh. Pemerintah setempat nggak ada gerakan sama sekali. Akhirnya kita datang, kita bantu, kita tanam batu pertama, kita bangun sekolahnya. Kita buat viral dulu kalau nggak salah waktu itu. Baru turun. Di Indonesia kan harus buat viral dulu kan. Cuman capek nggak sih? Mendingan kita ya udahlah. Alhamdulillah warga Indonesia orangnya baik-baik dan hatinya tuh luas-luas. Banyak yang suka menolong, ya udah
kita bikin gerakan, akhirnya aku bikin gerakan bareng Kita Bisa buat bikin PAUD di Sumba. Nah itu alhamdulillah anak-anak yang kemarin aku datengin di sana juga mereka excited banget. Ibu-ibunya tuh sampai yang kayak makasih banyak ya, makasih banyak. Dia tanya, kakak agamanya apa? Muslim. Emang nggak apa-apa? Emang kenapa Bu? Soalnya di sana mayoritas Kristen kan. Ini bukan masalah agama Bu, ini masalah kemanusiaan. Ya puji Tuhan, makasih ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, kita bantu sesama kok Bu. Ini kemanusiaan. Kalau ibu dan anak-anak di Sumba bisa dapat pendidikan yang layak, insya Allah nanti ke depannya kita nggak tahu, barangkali anak-anak di situ bisa menjadi orang-orang yang besar nantinya. Terus gue bilang, Obama dulu juga SD-nya di Indonesia loh. Ngerti nggak ya kan? Tiba-tiba jadi presiden Amerika loh. Like kita nggak ada yang tahu kan, gitu. Oke. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang terheran-heran kali ya gini. Ini Hasan Al-Aidrus nih siapa sih nih sampai bisa bikin kalau PAUD tuh apa sih TK, TK di bawahnya TK Taman ya? Kanak-kanak, Taman ya. Kanak-kanak Ya, apa ya. di bawahnya TK? Setara TK. Setara kayaknya. Setara TK di Sumba dan kemarin juga udah dapet donasinya banyak banget ya, Ya, gitu. alhamdulillah. Banyak banget 75%. alhamdulillah. 75% ya sudah tercapai. Ya. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang belum tahu kalau Baba ini juga punya usaha kuliner. Betul ya, punya betul. usaha kuliner dan dia juga seorang pembalap, Iya. ya kan? Dan juga content creator di Iya. social media Iya. gitu. Nah, mungkin aku mau bahas ke situ dulu Boleh. kali ya gitu supaya teman-teman di sini juga bisa tahu nih kayak nih orang baik kayak Yes. Baba nih. Belajar jadi baik. Orang belajar jadi baik Iya. kayak Baba nih juga punya usaha-usaha di belakangnya gitu, nggak mudah loh ya Iya. untuk bisa mencapai titik ini. Nah, di antara 3 kegiatan Baba tadi gitu, jadi punya usaha kuliner gitu, pembalap dan juga content creator. Dari 3 itu awalnya yang mana dulu sih yang kamu tekuni? F&B. F&B dulu ya. Ya, awalnya F&B. Itu awal-awal Miwa masih kecil. Habis itu F&B yang bikin namaku juga besar. Karena saat itu aku diundang ke kampus-kampus perkara jadi entrepreneur muda saat itu. Nah, tapi kenyataan berkata lain. Pas Covid datang, aku punya anak meninggal, lockdown. Nah, itu tuh nggak nyaman tuh untuk mempertahankan bisnis. Akhirnya aku vakum dulu dari bisnis itu, tutup sementara, nggak aku fokusin dulu. Karena saat itu nggak mudah untuk ngurusin bisnis, sedangkan keluarga aku saat itu lagi ketimpa apa ya, masalah yang berat. Ya, masalah yang berat banget. Akhirnya kita kuatin dulu. Lockdownnya nggak kelar-kelar. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang kan, akhirnya ya udahlah. Menurut aku juga bukan langkah yang tepat untuk sekarang aku buka ke situ lagi, tapi akan soon. Oke. Karena menurut aku itu udah powerful dulu. Cuman ini lagi tidur aja. Nah, habis itu udah content creator. Nah, itu sumber income aku dari bikin konten. Bikin konten ya like every day, everywhere I go, kemanapun, sebisa mungkin buat konten. Tapi banyak orang yang bilang, kerjaan lo enak bikin konten doang. I mean like gini, konten itu adalah seni. Nah, seni itu nggak bisa diburu-buruin dan nggak bisa dipaksa. Itu butuh ketenangan, ya nggak sih? Itu art nggak bisa di rush. Jadi nggak semudah apa yang mereka bilang juga, dan ya nggak segampang itu. Yang ketiga ya balapan itu juga jadi pekerjaan kan. Ya udah, sekarang alhamdulillah terjun ke dunia balap, since hidup sendiri, kenal sama Akbar Rais. Jadi gini, gue percaya ya, ketika lo berteman sama 4 orang pembalap, lo akan jadi pembalap yang kelima. Ketika lo berteman sama 4 orang kaya, lo akan jadi orang kaya yang kelima. Ketika lo berteman sama 4 tukang minyak wangi, lo akan wangi yang kelima. Ngerti gak sih? Iya. Lingkungan itu mempengaruhi. Nah, gue terpengaruhi lingkungan untuk jadi pembalap. Padahal dulu gue tidak pernah sama sekali membayangkan gue jadi pembalap. Ini plot twist hidup gue tuh, gue jadi pembalap sekarang. Dan alhamdulillahnya not bad, kemarin podium. Iya benar, podium kedua ya di ISOM round 4 kategori 3000 novice. Iya, kok lo tau sih? Keren deh. Keren kan? Keren deh. Gila, itu bisa diceritain gak sih persiapannya tuh berapa lama dan berarti lo tuh masuk ke dunia balap baru juga ya? Baru. Gue juga pendatang ya? baru. Pendatang baru dan langsung juara tuh, boleh di-share gak sih ke kita kayak perjalanannya tuh gimana tuh sampai bisa Bisa kesana. tuh? Jadi gini, dulu kan gue family content. Nah, I don't have family anymore.
So ya udah kontennya harus bingung nih apa. Karena dulu yang gue post adalah istri gue, anak gue everyday dan gue kerja dari rumah. Ternyata sekarang udah kenyataannya nggak kayak gitu. Berteman dengan Akbar Rais, seorang drifter profesional. Gue tiap hari dirayu sama dia. Dia ngebangun gue juga. Dia bilang kayak, lo gimana, lo udah nggak punya konten lo harus ini, lo tuh laki, lo tuh harus bisa, ayo lo ngerti otomotif, gue ajarin. Dibangun sama dia, akhirnya ya secara tidak langsung lingkungan gue jadi otomotif semua. Dari gue nggak ngerti coilover itu apa, gardan itu apa, sumpah gue dari buta sampai akhirnya gue paham. Dan Akbar ngedidik gue tuh untuk masang sendiri, ngerti nggak? Jadi oli-olian. Ya udah akhirnya terjun awalnya belajar drifting, bikin donat angka 8. Terus habis itu ngumpul lagi nih, dunia udah berubah, circle gue udah circle balap. Ketemu orang-orang balap lainnya, terus gue diajakin, "Bah, lu ikut aja yuk balapan Sentul." Wah, keren sih. Emang gue bisa, karena gue gak ada basic sama sekali. Bisa diajarin. Alhamdulillah yang ngajarin gue Zarfan itu yang menang terus lah pokoknya. Dan gue banyak support juga dari JPX juga. Balapan soalnya nggak makan uang yang nggak sedikit. Gue mungkin kalau gue pribadi gue nggak kuat, mahal banget. Iya, maintenance-nya nggak kuat. Gue dibantu sama Pak Eka, sama Zarfan, sama Akbar. Nah itu support system gue. Akhirnya dibikinin lah mobil balap. Oke. Yang dipakai kemarin ya? Iya. Keren sih. Itu mobil dikasih Akbar. Dia baik banget. Saat itu gue di titik 0 dikasih mobil. Ya meski BMW jadul, gue udah seneng banget. Ya udah dibikinin mobil, kita bawa ke bengkel, diturun mesin. Turun mesin aja itu kayak suatu hal yang gue, bisa turun mesin ya gitu. Diapain nih, terus akhirnya diganti coilover, patah di jalanan. Tadi dong gue kayak panas-panas di pinggir tol. Sasisnya kalah sama shocknya. Akhirnya ya udah bawa masuk bengkel kata Akbar. Terus gue nanya estimasinya berapa, Bar? Ya paling 30 juta habis. Gue langsung kayak anjir 30 juta gitu. Pusing kan? Langsung disuruh roll bar. Roll bar tuh yang besi-besi dalam mobil. Anjir pas keluar bengkel ini sih mobil balap banget. Gitu langsung mobil balap banget. Terus disupport sama Pak Eka kayak udah diganti joknya, setirnya. Pak Eka tuh dari Pak Eka ini bos, kan gue sempet salah satu brand ambassador GPX helmet. Nah dia ownernya. Dan dia support gue ke acara ini. Akhirnya udah disupport semua, turun Sentul pertama kali. Gue tuh nervousnya setengah mati. Bahkan untuk ngoper gigi aja gue ngoper jangan. Ya. Gue takut ditabrak atau gue tabrak orang. Di pertama kali gue turun, gue finish di posisi keempat. Dan itu podium cuma dibuka sampai 3. Nah, next round, di round keempat, gue udah gak begitu nervous. Gue copot kaca ini, karena gue gak mau lihat ke belakang terus. Jadi biar gue gak nengok-nengok, gue copot kaca tengah, gue balapan. 12 lap pertama, gue di paling belakang. Beneran di paling belakang. Gue gimana ya? Ya udah ternyata mobil gue kok di lurusan kurang ngacir, tapi kalau dibelokan bisa nyabet. Gue bantai dibelokan semuanya. Musul langsung ya. Gue pikir gue finish di posisi ketiga karena gue hitung mobil kan. Nah temen gue nih yang biasa paling depan mobilnya trouble, dia udah nggak bisa ikut lagi. Nggak bisa nyala mobilnya, jadi udah berhenti nih, dia udah nggak finish. Finish gue udah seneng dong, gue yakin banget gue podium 3, gue udah geprak-geprak mobil, thank you, gue nangis loh. Karena gue obses berprestasi, gue obses banget. Padahal sponsor bilang gini, nggak apa-apa nggak juara, yang penting kita have fun. Lu tuh bukan pembalap, maksudnya ya lu tuh bukan kerjanya jadi balapan, lu tuh cuma entertain. Tapi ya biar gimana pun lu udah di dalam kompetisi, jiwa kompetitif lu keluar dong. Ya udah akhirnya gue seneng banget, gue juara 3, gue thank you ke mobil, gue geprak-geprak kan. Gue nangis tuh dalam helm, nangis bahagia, lo tau gak, kayak gue gak percaya anjir, gue P3 di otak gue. Turun mobil, celebrate sama anak-anak, Mbak lu P3. Pas dipanggil nih ke ruang podium, Hasan 3000 novice. Oh ya selamat ya P2. Hah? Coba lihat, iya P2. Gue langsung telepon Akbar. Halo dah, gue P2. Demi apa? Iya udah tungguin aja di bawah. Kan gue di podium, dia di bawah kan nunggu foto. Gue nggak percaya gue P2. Gila sih. Itu. Tapi gue ngerasain the support versus the congratulation. Supportnya nggak ada. Supportnya cuma dari orang yang sangat kecil. Congratulationnya gede banget. Kerja gue, I mean like, ya gue kemana-mana
kemarin seminggu habis balapan pergi, ya kan? Bahkan seminggu sebelum balapan gue dari Bali, Labuan Bajo. Orang lihatnya emang kayak jalan-jalan, cuman emang kerja gue jalan-jalan kayak gitu. Ya